Halo guys, apa kabar kalian para pejuang nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan ujian SKB kalian kemarin? Semoga kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik. Di video kali ini kita akan membahas syarat-syarat pemberkasan CPNS 2019-2020. Tapi sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian dukung kita dengan cara subscribe, like, dan share. Agar kalian lebih fokus, kita pause dulu videonya. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, like, dan share. Syarat-syarat pemberkasan CPNS 2019-2020. Syarat-syarat pemberkasan ini mengacu kepada pemberkasan CPNS tahun 2018 yang lalu. Jadi bisa saja persyaratan ini sama, bisa saja persyaratan ini berbeda, tapi menurut saya kemungkinan besar persyaratan ini sama. Yang pertama adalah surat lamaran. Surat lamaran akan kalian buat kembali ketika kalian ditetapkan lulus CPNS. Surat lamaran di sini perihalnya adalah permohonan usul penetapan NIP CPNS tahun 2019. Sementara surat lamaran yang kalian buat sewaktu melamar seleksi CPNS itu mengikuti seleksi CPNS. Nah, maka disuruh membuat surat lamaran kembali. Surat lamaran tersebut harus ditulis tangan kalian sendiri menggunakan tinta basah. Kemudian nama, tempat, dan tanggal lahir sesuai ijazah yang digunakan untuk melamar CPNS. Nah, jika kalian menggunakan ijazah sarjana, maka nama yang kalian gunakan itu adalah nama sesuai ijazah yang sarjana. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena banyak kejadian bahwa ijazah SD atau ijazah SMP dengan ijazah sarjananya itu berbeda. Contoh, ijazah sarjananya MHD tanpa ada titik, sementara ijazah SD-nya ada titik, MHD titik. Nah, maka yang dipakai itu adalah ijazah sesuai dengan yang kalian melamar CPNS, ijazah sarjana. Kemudian bermaterai 6000. Untuk materai ini mungkin akan kalian gunakan dalam jumlah banyak, sehingga kalian harus stok materai menurut saya. Untuk lebih murah, kalian bisa beli di kantor pos Indonesia. Kemudian surat lamaran ini dibuat asli satu rangkap dan selebihnya fotokopi. Biasanya ini satu asli 3 fotokopi. Kalau saya dulu pemberkasan untuk NIP CPNS ini, saya buat 4 asli. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk KTP. KTP yang kalian gunakan harus KTP masih berlaku, eKTP, bukan KTP yang lain. Kemudian identitas KTP kalau bisa sesuai dengan data kalian sendiri. Jadi untuk alamat dan yang lainnya harus sesuai dengan data kalian yang sekarang, karena jika terjadi apa-apa kalian akan mudah dihubungi. Kemudian fotokopi KTP tersebut dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Jadi fotokopi KTP-nya bisa kalian legalisir di Disdukcapil. Kemudian banyak pertanyaan tentang status perkawinan. Sewaktu mengikuti seleksi CPNS, status perkawinan saya belum kawin. Setelah dinyatakan lulus, saya sudah kawin, KTP-nya sudah berubah. Nah, itu tidak masalah. Untuk alamat, status perkawinan, pekerjaan itu jika berubah itu tidak ada masalah. Yang penting nama dan NIK tidak berubah. Kita lanjut. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai. Nah, fotokopi ijazah di sini adalah ijazah yang kalian gunakan pada saat kalian melamar CPNS. Jika kalian menggunakan ijazah sarjana, maka yang difotokopi ijazah dan transkrip nilai adalah fotokopi ijazah sarjana tersebut. Banyak instansi berbeda yang meminta ijazah SD, SMP, dan SMA-nya. Nah, ini berbeda-beda setiap instansi. Kebetulan instansi saya tidak meminta ijazah tersebut, hanya meminta ijazah yang digunakan untuk melamar CPNS tersebut. Kemudian fotokopi ijazah tersebut harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Nama, tempat, tanggal lahir harus jelas. Nah, nama di sini harus jelas karena nama yang digunakan di ijazah terakhir ini akan dipakai menjadi nama kalian saat kalian menjadi ASN.
Jadi kalau bisa jangan sampai salah. Tanggal lahir juga. Tanggal lahir ijazah ini akan dikonversikan menjadi nomor induk kepegawaian kalian, NIP. Kemudian legalisir harus tanda tangan asli atau basah. Banyak universitas menggunakan legalisir itu untuk tanda tangannya menggunakan cap atau stempel. Itu tidak diperkenankan. Yang diperkenankan harus tanda tangan asli. Kemudian asli surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, dan fotokopinya. SKCK ini kalian urus di Polres atau Polsek sesuai domisili kalian. Jadi kalau kalian domisilinya di kota A, jangan kalian buat SKCK-nya di kota B. Karena tidak diperbolehkan. Kemudian keterangan pada SKCK biasanya ditentukan oleh instansi yang kalian lamar. Contoh keterangan pada SKCK-nya adalah penetapan NIP menjadi CPNS. Bisa saja pemberkasan CPNS. Nah, ini harus kalian tunggu dari instansi yang kalian lamar. Jangan kalian buat SKCK-nya sekarang ya guys. Karena nanti bisa tidak terpakai. Kemudian tanggal SKCK-nya biasanya dibuat setelah pengumuman kelulusan kalian. Jadi kalau kalian pengumumannya di tanggal 30 Oktober, maka tanggal 31 Oktober ke atas lah boleh membuat SKCK. Bukan ke bawah, contohnya 30 September, itu SKCK-nya nanti tidak terpakai. Kemudian asli SKCK tersebut dan fotokopinya yang akan dilampirkan untuk pemberkasan NIP tersebut. Kemudian asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan fotokopi legalisir. Nah, untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu diterbitkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah atau bisa saja dihunjuk oleh instansi yang kalian lamar. Nah, ini kalian menunggu pengumuman. Biasanya ini di RSUD atau RSUP atau bisa saja yang dihunjuk oleh instansi yang kalian lamar. Jadi kalian menunggu pengumuman ya guys. Kemudian perihal surat sehat tersebut juga instansi yang menentukan. Jadi saya contohkan di sini penetapan NIP menjadi CPNS. Bisa saja pemberkasan CPNS dan lain-lain. Jadi itu kalian tunggu di pengumuman instansi yang kalian lamar. Kemudian tanggalnya juga harus setelah tanggal pengumuman kelulusan. Jangan kalian buat sekarang ya guys, karena tidak terpakai nantinya. Sayang, karena ada biayanya. Asli dan fotokopi legalisir disertakan. Nah, untuk asli surat ini dan fotokopinya nanti disertakan untuk pemberkasan CPNS tersebut. Kemudian asli surat keterangan bebas narkoba, buka kurung nafsa dan fotokopi legalisir. Nah, ini juga diterbitkan oleh pelayanan kesehatan pemerintah atau yang dihunjuk oleh instansi yang kalian lamar. Perihalnya juga sama, itu ditetapkan atau ditentukan oleh instansi yang kalian lamar. Jadi jangan diurus sekarang. Kemudian tanggal surat keterangan tersebut dibuat setelah pengumuman kelulusan. Jangan dibuat sekarang, nanti tidak terpakai. Kemudian asli dan fotokopi legalisir disertakan. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini bisa kalian download di internet, daftar riwayat hidup, atau bisa kalian lihat di pengumuman instansi yang kalian lamar. Biasanya ada contoh lampirannya. Nah, di sini daftar riwayat hidup harus kalian isi sesuai dengan nama, tanggal lahir, sesuai dengan ijazah yang kalian pakai untuk melamar CPNS. Jika terdapat perbedaan nama antara ijazah yang kalian pakai untuk melamar CPNS dan ijazah SD SMP, maka yang kalian pakai adalah ijazah yang terakhir. Kemudian daftar riwayat tersebut kalian kasih materai 6.000. Di daftar riwayat hidup ini kalian harus mengisi data kalian sesuai dengan aslinya. Namun untuk pendidikan yang kalian lamar itu paling tingginya pendidikan paling terakhirnya adalah pendidikan yang kalian lamar. Karena kebanyakan di lapangan, misal dia sudah menempuh S2, tapi dia melamar CPNS dari S1. Nah, untuk daftar riwayat hidup ini yang S2-nya jangan dibuat. Nanti akan menjadi masalah. Kemudian akreditasi. Nah, akreditasi ini akan kalian butuhkan ketika kalian melamar atau melakukan pemberkasan CPNS. Nah, ini dilegalisir, tanda legalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian di tanda tangan basah. Kemudian legalisir tersebut masih berlaku, biasanya 6 bulan atau 3 bulan ya sebelum. Oke, kita lanjut.
Kemudian untuk tenaga kesehatan dan pendidikan itu biasanya STR, STR-nya masih berlaku, kemudian linear dengan jabatan yang dilamar, kemudian juga sertifikat pendidik juga linear dengan jabatan yang dilamar. Ini bisa berbeda setiap instansi ya, karena ini kan khusus, jadi tidak semua bisa menyertakan STR dan sertifikat pendidik. Kemudian pas foto terbaru, biasanya pas foto yang dipakai itu 4x6 ukurannya, latar belakangnya merah atau biru. Kemudian di dalam pas foto tersebut pakaiannya harus rapi. Kalau bisa pas foto ini kalian cetak menggunakan atau di toko yang betul-betul untuk pas foto ya, jangan di printer kalian cetak, karena nanti sayang fotonya luntur kalau tidak menggunakan pencetak atau cetakan yang bagus. Kemudian surat pernyataan. Nah, di pemberkasan NEP ini kalian akan disuguhkan surat pernyataan yang sangat banyak. Surat pernyataan tersebut akan kalian tulis dengan tangan, akan kalian tempel dengan materai. Nah, paling sedikit ini ada surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara, tidak pernah diberhentikan dari CPNS, PNS, TNI, Polri, dan bersedia mengabdi. Ada banyak lagi surat pernyataan yang berbeda setiap instansi. Makanya saya bilang tadi untuk materai kalian akan membutuhkan banyak. Oke, mungkin itu saja. Mungkin pertanyaannya itu yang paling banyak itu di perbedaan data ya, di nama. Nanti tadi sudah saya jawab bahwa nama yang dipakai itu adalah nama di ijazah yang terakhir yang kalian gunakan saat melamar. Kemudian apakah ijazah SD, SMP, SMA juga dikumpulkan? Itu berbeda setiap instansi. Kebetulan di instansi yang saya lamar dulu tidak membutuhkan ijazah tersebut. Bisa saja instansi yang kalian lamar membutuhkan ijazah tersebut. Nah, menurut saya kenapa itu dibutuhkan? Karena sewaktu mengisi daftar riwayat hidup di situ memang diminta untuk riwayat pendidikan. Mungkin di situ dibutuhkan nomor ijazah. Makanya diminta untuk melampirkan ijazah SD, SMP, dan SMA. Oke, sekian. Mungkin itu saja. Saya mengingatkan sekali lagi untuk dukung saya dengan cara subscribe, like, dan share agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya mengenai PNS. Terima kasih.